Kali ini kita akan belajar termokimia, tepatnya sistem dan lingkungan, yang nantinya akan mengantarkan kita untuk belajar endotherm, exotherm, dan entalpi juga. Definisi sistem dan lingkungan. Alam semesta dalam sudut pandang ilmiah terbagi menjadi dua hal, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu sendiri adalah segala sesuatu yang diamati atau diteliti, yang disebut sebagai sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar sistem itu disebut sebagai lingkungan. Contohnya, misalkan ada ponsel yang sedang dipegang oleh manusia. Ponsel tersebut menjadi pusat fokus atau hal yang sedang diamati, maka ponsel itu bisa disebut sebagai sistem. Sedangkan manusia yang memegang ponsel bisa disebut sebagai lingkungannya. Sebaliknya, jika manusia yang menjadi pusat perhatian, maka segala benda yang berada di lingkungan atau di sekitar manusia tersebut, itu yang disebut sebagai lingkungannya. Nah, jenis sistem dan lingkungan itu ada 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka sendiri memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan kalor. Jadi, kalau terbuka itu kan artinya gelasnya itu nggak ada penutupnya tuh, maka akan ada perpindahan materi yang di dalam bisa keluar dan materi yang di luar bisa masuk ke dalam. Contohnya kayak debu-debu atau partikel uap air. Nah, sedangkan panas itu misalkan gelasnya kita panaskan berarti ada kalor atau energi yang masuk ke dalam gelas yang mempengaruhi suhu airnya. Itu untuk sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup hanya terjadi pada perpindahan kalor. Jadi kalornya aja yang bisa keluar masuk, sedangkan materinya nggak bisa karena ada penutup yang menghalangi. Jadi materi yang di dalam itu nggak bisa keluar, materi yang di luar juga nggak bisa masuk ke dalam. Tapi suhu atau panas bisa menembus media atau lingkungannya. Untuk sistem terisolasi itu tidak terjadi perpindahan materi ataupun kalor. Jadi nggak ada pertukaran energi ya di sini. Materi yang di dalam sama di luar itu terisolasi. Begitu juga suhunya atau panasnya. Nggak ada yang bisa keluar. Jadi contoh terisolasi ini bisa aja kayak air di dalam termos. Nah, air di dalam termos itu kan airnya tetap panas walaupun udah lama dipanaskan. Misalkan kalian udah manasin airnya itu 1 jam yang lalu, tapi masih kalian simpan di termos, airnya masih tetap panas. Beda sama yang sistem tertutup. Kalau kalian udah manasin airnya 1 jam yang lalu, belum tentu air yang kalian taruh di gelas yang hanya ditutup itu tetap panas. Begitu juga untuk sistem terbuka, sudah jelas, sudah pasti airnya nggak akan panas lagi. Sistem sendiri itu sebenarnya punya energi, bisa disebut energi sistem. Nah, untuk energi yang masuk itu disebut disebut endotherm, sedangkan energi yang keluar disebut exotherm. Jadi sistem itu di dalamnya tuh udah ada energi ya yang disebut energi sistem. Nah, energi sistem ini nama lainnya adalah entalpi, lambangnya itu H. Energi sistem atau entalpi itu nggak bisa diukur ya. Nilai entalpi pada suatu sistem itu tidak dapat diukur. Contohnya kayak manusia. Setiap manusia itu kan punya energi di dalam tubuhnya. Tapi nggak ada yang tahu berapa besar sih energi manusia yang ada di dalam tubuhnya itu. Berapa besar kekuatannya, nggak ada yang tahu. Itu nggak bisa diukur. Tetapi perubahannya dapat diukur. Nah, perubahan energi atau entalpi itu dilambangkan sebagai delta H. Oke, sebelum kita mengenal lebih jelas delta H atau entalpi, kalian harus paham dulu apa itu reaksi endotherm dan exotherm. Endotherm itu reaksi yang lingkungannya lebih dingin daripada sistem. Karena apa? Karena jenis reaksi ini memerlukan atau membutuhkan energi.
dia menyerap suhu atau menyerap kalor lingkungan. Jadi suhu atau panas di lingkungan itu masuk ke dalam sistemnya. Nah, yang panas itu sistem di dalam, sedangkan lingkungannya itu pastinya dingin. Nah, ini dia ciri-cirinya. Lingkungan akan terasa lebih dingin atau suhu turun. Contohnya es batu. Atau kalau kalian bekerja di laboratorium, itu saat kalian melarutkan amonium nitrat dalam air, biasanya gelas kimianya itu akan dingin atau terasa suhunya turun ya, seperti es batu juga. Nah, ini dia hubungan endotherm dengan entalpi. Nilai entalpinya itu selalu positif. Kenapa? Karena H2 lebih besar daripada H1 atau energi produknya lebih besar daripada energi reaktan. Sedangkan exotherm itu kebalikannya dari endotherm, jadi suhu lingkungannya akan lebih panas. Kenapa? Karena jenis reaksi yang satu ini itu dia melepaskan energi atau kalor. Jadi suhu yang ada di dalam sistem itu dibuang keluar ya. Jadi lingkungannya itu akan terasa lebih panas. Ciri-cirinya lingkungan atau gelasnya itu wadahnya akan lebih panas, yang menandakan suhunya naik. Nah, contohnya itu semua reaksi pembakaran. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, saat kalian menjemur pakaian dan memanaskan air. Hubungannya dengan entalpi, perubahan entalpinya itu selalu negatif karena H2-nya lebih kecil daripada H1. Nah, untuk diagram perubahan entalpi, untuk exotherm itu panahnya ke bawah ya. Reaktannya ada di atas, sedangkan produknya ada di bawah. Kenapa seperti ini? Kan tadi udah saya bilang kalau H2-nya itu lebih kecil atau produknya exotherm itu lebih kecil energinya dibandingkan energi reaktannya. Jadi reaktan pasti akan ada di atas. Kita ambil contoh aja, misalkan reaktan ini nilainya 10 ya, di angka 10, sedangkan produk itu di angka 1. Jadi panahnya itu turun. Sebaliknya untuk endotherm itu produknya lebih tinggi energinya dibandingkan reaktan. Jadi reaktannya di bawah, misalkan nilai reaktannya itu 1, sedangkan produknya itu 10, jadi panahnya naik. Pada rasio exotherm itu lebih besar, ya kan? Dia lebih besar, dan pada reaksi endotherm entalpi reaktannya lebih kecil. Inilah yang menyebabkan delta H-nya si exotherm itu selalu negatif, sedangkan delta H-nya endotherm selalu positif. Kita masuk ke contoh persamaan termokimia untuk endotherm dan exotherm. Nah, untuk reaksi pembakaran metana, ini termasuk reaksi exotherm. Karena kan tadi sudah saya sebutkan segala reaksi pembakaran itu akan masuk ke reaksi exotherm. Delta H-nya negatif 52 kJ per mol. Untuk diagramnya bisa kita lihat di sini, CH4 ditambah O2 yang merupakan reaktan ada di atas, sedangkan CO2 ditambah H2 ada di bawah. Reaksi penguraian H2O. Nah, ini masuk ke dalam contoh endotherm. Delta H-nya positif. Untuk diagramnya, posisi H2O yang reaktan itu ada di bawah, sedangkan H2 ditambah setengah O2-nya ada di atas, jadi panahnya naik ke atas.